Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Oci dalam pelajaran IPS. Ya, kali ini Ibu akan menjelaskan materi kegiatan ekonomi. Baiklah anak-anak, untuk memulai kegiatan hari ini, kita awali bersama-sama dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan lebih rinci mengenai kegiatan ekonomi berdasarkan ketersediaan sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggal. Anak-anak bisa menyiapkan modulnya terlebih dahulu ya, modul IPS di halaman 14 sampai 15. Seperti yang kalian ketahui, dua minggu kemarin, kalian sudah belajar mengenai sumber daya alam. Nah, sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Baiklah, Ibu akan mulai ya anak-anak. Tolong disimak baik-baik penjelasan dari Ibu. Kegiatan ekonomi bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Indonesia memiliki potensi alam yang mendukung untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat sangat bergantung pada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan. Ada yang dilakukan di dataran rendah, dataran tinggi, laut, pantai, dan sungai. Perbedaan kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi atau letak tempat tinggal merupakan karakteristik antar ruang. Ya. Sebelum kita pelajari lebih jauh mengenai kegiatan ekonomi yang bergantung kepada sumber daya alam yang terdapat di lingkungan, ada baiknya jika anak-anak mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari di materi IPS kali ini. Iya, betul anak-anak. Masih di nomor 3.1, kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai tingkat provinsi. Adapun tujuan pembelajaran, diharapkan kalian dapat yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis sumber daya alam yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Yang kedua, menjelaskan manfaat sumber daya alam yang ada di lingkungan setempat. Yang ketiga, kalian juga diharapkan dapat menjelaskan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian yang keempat, menunjukkan persebaran kegiatan ekonomi di daerah tempat tinggalnya. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat membuat daftar tentang kegiatan ekonomi dan pemanfaatannya di lingkungan tempat tinggalnya. Anak-anak, apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Ada yang tahu? Iya, baiklah. Ibu akan jelaskan dulu mengenai
Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya setiap hari. Apa anak-anak? Iya, kegiatan manusia untuk mencukupi kebutuhan hidupnya setiap hari disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu anak-anak berbeda-beda ya. Bisa kalian pelajari pada pembahasan selanjutnya. Sekarang mari kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Nih, di sini ada Lani bermain dengan teman-temannya di sebuah lingkungan tempat tinggal. Iya, ada binatang di dalam gambar ini. Ada kolam, ada pegunungan, ada pohon-pohon ya. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat sesuai dengan kondisi atau letak tempat, juga ketersediaan sumber daya alam. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ya, kegiatan ekonomi di masyarakat itu, anak-anak, ternyata dibagi menjadi beberapa kegiatan yang disesuaikan menurut sumber daya alam yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Contoh, di daerah yang daerahnya itu daerah pantai, anak-anak, laut, banyak kegiatan ekonomi penduduk di dalamnya itu menjadi nelayan, menjadi pembudidaya ikan, ada juga yang membudidayakan udang, menjadi petani garam di tambak garam, kemudian budidaya rumput laut, budidaya kerang mutiara, dan juga di daerah pantai banyak yang dijadikan objek wisata. Jadi banyak masyarakatnya atau penduduknya yang bekerja berdasarkan ketersediaan alamnya. Ya, Ibu akan memberikan contoh masing-masing satu persatu mengenai kegiatan ekonomi di daerah pantai. Coba kalian perhatikan tayangan video berikut ini. Ini ada kegiatan ekonomi nelayan ya anak-anak, profesi nelayan. Nah, nelayan itu kan menangkap ikan ya, pekerjaannya mencari dan menangkap ikan di laut. Nah, bagaimana proses menangkap ikan oleh nelayan itu? Kalian bisa menyimak melalui penjelasan videonya. Silahkan disimak anak-anak.
Iya, itulah anak-anak proses nelayan menangkap ikan di laut. Selain nelayan, kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pantai adalah menjadi pembudidaya kerang mutiara. Nah, pembudidayaan kerang mutiara ya, contoh berikutnya. Ibu akan putarkan video pembudidayaan kerang mutiara. Silakan disimak anak-anak. Nah, nanti di sini kalian akan tahu di video ini dari mana kerang mutiara itu diperoleh, ya. Bagaimana cara menernaknya atau membudidayakannya sampai akhirnya dihasilkan mutiara sebagai bahan dasar perhiasan. Mari anak-anak.
Iya, itulah anak-anak video pembudidayaan kerang mutiara di Pulau Bali. Baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu kegiatan ekonomi masyarakat daerah dataran rendah. Anak-anak, di daerah dataran rendah ini, kebanyakan kegiatan ekonomi penduduknya itu adalah bercocok tanam seperti padi ya, ada juga palawija, buah-buahan, kacang-kacangan, dan industri juga ada. Atau ada juga masih di daerah dataran rendah, selain pertanian padi, ada juga perkebunan sayur anak-anak, teh, kopi, ya, peternakan sapi, juga objek wisata. Nah, ini tentu saja kegiatan ekonomi ini diikuti atau dijalankan oleh masyarakat penduduk sekitar. Nah, contohnya adalah kegiatan ekonomi di bidang pertanian padi. Nih, anak-anak meskipun sudah sering melihat foto atau video, menonton ya, petani di sawah, tidak ada salahnya kita simak lagi cara petani menanam padi di sawah. Coba perhatikan ya, biar kaliannya ada gambaran. Seperti ini anak-anak, aktivitas petani menanam padi di sawah.
Iya, itulah aktivitas petani menanam padi di sawah ya anak-anak, kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran rendah. Nah, selain menjadi petani padi, ada juga perkebunan. Salah satunya adalah perkebunan pohon jarak, yang kemudian pohon jarak itu diolah dalam sebuah industri pengolahan minyak jarak. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya mengenai sumber daya alam, pohon jarak merupakan salah satu sumber daya alam yang masuk ke dalam jenis sumber daya alam atau SDA yang dapat diperbarui. Nah, apa saja manfaat sumber daya alam dari pohon jarak ini, dari jenis ini? Kita akan saksikan video proses pengolahan minyak jarak dan manfaatnya bagi manusia. Anak-anak simak baik-baik ya videonya, biar kaliannya mengerti. Terima kasih anak-anak.
proses pengarangan serta terbagi dalam tiket sehingga produk akhir tiket menjadi berbau dan berasa. Setelah proses pengarangan, proses penggilingan maka kedapatan barang yang seragam dengan bantuan perangkat briket kemudian dicetak dengan menggunakan alat pencetak hidrolik dan kemudian dikeringkan kembali dengan cara menjemurnya di bawah sinar matahari langsung. Penggunaan jarak pagar yang membuktikan bahwa Indonesia memiliki bahan melimpah mengembangkan energi alternatif. Namun, pemanfaatan hasil penelitian tersebut belum optimal dilakukan oleh masyarakat luas. Di masa yang akan datang, diharapkan pemerintah perkembangan menerapkan kebijakan yang mengarah pada konsumsi bahan bakar tambah. Iya, alhamdulillah selesai video proses pengolahan minyak jarak. Berikutnya anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi masyarakat di daerah dataran tinggi. Ya, jadi tadi dataran rendah sudah. Sekarang kita ke daerah dataran tinggi. Kita akan menemukan kegiatan ekonomi masyarakat apa aja ya yang ada di daerah dataran tinggi. Iya, ada perkebunan anak-anak seperti perkebunan kopi dan teh. Kemudian objek wisata, ya. Kemudian ada juga di bidang kehutanan seperti pemanfaatan kayu untuk ditebang dijadikan alat rumah tangga atau mebel ya anak-anak. Tentu saja kayunya yang sudah layak untuk ditebang. Nah, di daerah dataran tinggi ini biasanya udaranya itu sejuk anak-anak, malah kecenderungan dingin ya. Nah, seperti di daerah Ciwidey, Lembang, kemudian dataran tinggi itu Puncak, Bogor. Jadi kalau hari liburan tuh biasanya daerah-daerah dataran tinggi ini dipenuhi oleh para wisatawan baik yang lokal maupun yang dari mancanegara anak-anak. Nah, di daerah dataran tinggi ini Ibu akan memberikan contoh video objek wisata ini ya anak-anak ya. Kegiatan, oh bukan yang ini. Nah, wisata agro kebun kopi Ciwidey. Nah, di sini di Ciwidey ini anak-anak pengunjung bisa memetik sendiri buah kopi dari pohonnya langsung. Oke, kita simak baik-baik anak-anak ya. Jadi selain memetik kopi juga ada peternakan luwak anak-anak. Ya, silahkan disimak supaya lebih jelas.
Iya, itulah anak-anak wisata agro kebun kopi Ciwidey ya. Jadi kegiatan ekonomi yang ada di daerah dataran rendah salah satunya dijadikan objek wisata. Oh ya anak-anak, sebelum ibu ke kegiatan ekonomi berikutnya, hmm, nah tadi ibu ada yang terlewat slide-nya anak-anak, mohon maaf, yaitu masih industri. Nah, harusnya tadi ketika minyak jarak ya di daerah dataran rendah, kegiatan ekonominya industri pengolahan minyak jarak. Seharusnya Ibu ke slide berikutnya yaitu industri pengolahan singkong. Ya, nggak apa-apa ya. Akan Ibu jelaskan sebelum ke kegiatan ekonomi masyarakat yang terakhir, yaitu singkong, anak-anak. Di materi sumber daya alam 2 minggu lalu sudah Ibu jelaskan mengenai singkong yang merupakan sumber daya alam yang bisa diperbarui anak-anak. Singkong ini menjadi sumber karbohidrat pengganti beras ya atau nasi. Selain itu juga bisa dimanfaatkan singkong ini sebagai aneka sajian makanan ringan. Salah satunya adalah keripik singkong. Nah, ini industri pengolahan singkong ini masuk ke dalam kelompok kegiatan ekonomi industri di masyarakat atau daerah yang ada di daerah dataran rendah. Silakan disimak ya anak-anak tentang industri pengolahan keripik singkong dalam skala besar. Nah,